In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. For those of you who watching this worship online, I will make a summary in English at the end. But first of all, I will deliver the sermon in bahasa. Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan ini adalah bacaan yang Yesus sendiri kutip langsung ya dari kitab Keluaran, Imamat ya, tentang bagaimana kita harus memahami kondisi pada waktu itu ya, untuk memenuhi suatu bentuk atau menegakkan suatu keadilan yang diharapkan orang, dan tidak melakukan sesuatu yang lebih daripada yang sudah diatur oleh hukum Taurat. Ya, ada hukum Taurat yang mengatakan demikian, ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kelihatannya ini adil apa tidak? Kelihatannya sah-sah aja ya. Bukankah kita, ini kalau kita sering nonton film silat ya, ini jelas sekali ya. Kalau bapaknya dibunuh, itu dendam tidak akan surut sampai orang yang membunuh itu juga menerima ganjaran, yaitu dibunuh juga. Seolah-olah kita di sini dipermainkan oleh suatu keinginan hati yang sebenarnya bukan, yang merupakan ajaran daripada Kristus. Tadi kita sudah mendengar apa yang dikatakan Kristus. Kasihilah musuhmu. Dan ini bukan suatu tindakan yang gampang dilakukan, berat, ya. Untuk kita tidak, perhatikan ya, untuk kita mengampuni musuh saja, mengampuni musuh itu udah berat. Kalaupun kita sampai di level mengampuni musuh kita, Tuhan malah mengatakan untuk mengasihi musuh kita. Dan bentuk daripada kasih itu apa? Mendoakan mereka. Jelas-jelas orang yang sudah Islam membuat kita menderita, membuat kita hidup susah, yang mungkin sudah melukai hati kita, sudah berbuat jahat pada kita. Tetapi Yesus malah mengatakan, ampuni mereka, doakan mereka, kasihi mereka. Ini bukan satu hal yang saya katakan sekali lagi gampang untuk dilakukan. Enak memang bisa didengar dalam satu khotbah, tetapi pada waktu kita mau mempraktekkan itu, ini merupakan suatu hal yang tidak bisa terjadi secara instan. Meskipun ada kemungkinan orang-orang yang bisa melakukan hal demikian, tetapi rata-rata, kita bicara rata-rata ya, karena kita bicara manusia yang normal-normal aja ya, perlu waktu, perlu proses, perlu latihan berkali-kali sampai akhirnya dia bisa merelakan, oke, saya sudah mengampuni, melupakan, mendoakan, dan mau mengasihi orang yang telah berbuat jahat pada kita. Wow, ini sesuatu yang berat. Kalau Yesus mengutip hukum Taurat, ternyata dia tidak bermaksud untuk menghapus hukum Taurat sama sekali, tetapi malah memberikan suatu etika kerajaan sorga yang hukumnya jauh lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena dia menginginkan, seperti tadi yang kita baca dalam Injilnya, seperti Bapamu di surga yang sempurna, maka kamu juga harus sempurna. Dan pada waktu kata kasih itu digunakan untuk mengasihi musuhmu, kasih itu kan kita mengenal ada tahapan-tahapan
Tahapan-tahapannya ya. Ada kasih eros, ada kasih storge, ada kasih philia, dan yang paling tertinggi, kasih yang tidak menuntut balas. Gambaran daripada kasih Allah kepada umat manusia. Bahkan sampai rela mengutus putra tunggal satu-satunya ke dunia menjadi sama, berinkarnasi ya, menjadi sama seperti manusia, bahkan menyerahkan nyawanya mati bagi kita orang-orang berdosa. Kasih seperti inilah kasih yang namanya kasih yang sempurna, agape, yang tidak menuntut balas. Pertanyaan berikutnya, kalau memang kasih ini bukanlah suatu yang mungkin dilakukan oleh kita manusia yang berdosa ini, tetapi kenapa Yesus tetap meminta kita untuk melakukan? Apakah Yesus tidak sama sekali berpikir bahwasannya ini suatu yang mustahil untuk manusia lakukan? Kenapa udah mustahil diminta juga, diperintahkan juga untuk kita lakukan? Karena ada caranya. Ada satu terminologi yang baru-baru ini saya pelajari dari rekan persekutuan doa saya di Amerika ya, namanya Ibu Mutiara, yang kemarin dia melakukan Bible study selama 7 minggu, dan ini adalah minggu yang terakhir kemarin, hari Rabu, dan dia menyebut satu hal yang sangat menarik perhatian saya, yaitu apa? Manusia agape. Dua-dua kata tersebut ada dalam Alkitab, tetapi dua gabungan ini tidak pernah eksis. Tetapi bukan berarti tidak terpancar apa yang namanya manusia agape ini. Manusia agape inilah yang tadi mau dikatakan dengan kata lain, yaitu suatu yang sempurna, manusia yang sempurna yang bisa mengasihi seperti Bapa mengasihi umatnya. Gambaran manusia agape ini menuntut kita untuk menjadi sempurna seperti Allah. Kenapa? Tidak gampang untuk bisa mengasihi orang lain. Mengasihi saudara aja kadang-kadang kita belum tentu saudara sendiri, apalagi namanya musuh. Plus ditambah mendoakan. Apa coba kira-kira lawan kata daripada kasih agape? Kalau tadi kita mendefinisikan agape itu adalah kasih yang tidak menuntut balas, berarti lawan katanya adalah apa? Seseorang yang hidupnya tidak egois, tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, peka terhadap apa yang dibutuhkan orang lain. Ini gambarnya secara sempurna, yaitu Kristus kita yang sudah menyelamatkan kita, yang tidak melihat statusnya, tetapi justru merendahkan dirinya menjadi sama-sama seperti kita, bahkan merelakan nyawanya untuk kita demi pengampunan dosa kita. Coba kita bayangkan manusia agape ini adalah sesuatu yang dituntut. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ini sesuatu yang dituntut, bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan? Memang tidak ada caranya, kecuali kita menyerahkan sepenuhnya diri kita untuk diproses oleh Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus bisa berproses dalam kehidupan kita? Tentunya hati kita juga harus membukakan selebar-lebarnya pintu hati kita untuk Roh Kudus masuk, dan dialah yang akan memampukan kita sehingga kita bisa memuliakan Kristus.
Dan disinilah saya mengingatkan kenapa kita tidak bisa memuja Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah satu-satunya akses untuk kita bisa memahami, ya, dan menyelami arti kehadiran Kristus itu dalam hidup kita yang sudah menyelamatkan kita. Roh Kudus inilah yang menuntun kita kembali ke jalan yang benar, yang akan menegur kita apabila kita salah, yang akan meluruskan kembali jalan kita ketika kita menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri, yang akan menghibur kita bila mana kita sedih, yang akan berusaha membela kita mati-matian apabila kita terlibat dalam suatu konflik yang mungkin kita sendiri tidak tahu bagaimana mencari jalan keluarnya. The Parakletos, Roh Kudus inilah, ya, yang akan mendefend kita, ya, membela kita mati-matian. Nah, apabila itu tidak ada lagi dalam kita, inilah yang dinamakan kita menjadi manusia-manusia yang hilang. Bagaimana kita mengenal Kristus, mengatakan mengenal Kristus? Sebenarnya kita pura-pura kenal. Kenapa? Yang ada dalam diri kita sebenarnya, kita tidak memahami Kristus sama sekali. Kalau kita memahami Kristus, berarti kita menjalankan perintahnya. Apa yang diperintahkannya? Kasihilah musuhmu. Sebelum kita bisa mengasihi musuh, pertama-tama kali yang kita lakukan apa? Membereskan diri kita terlebih dahulu. Dengan cara apa? Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami, nah, ini kata kuncinya, sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Melepas pengampunan itu adalah satu yang paling mendasar. Bagaimana kita bisa mengharapkan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, yang mengampuni dosa-dosa kita apabila kita tidak melepas pengampunan. Pada waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus yang menjamin pengampunan itu berlaku dalam kehidupan kita, disitulah kita bisa memahami arti Kristus dalam kehidupan kita, yang telah memampukan dan akan memampukan kita, memproses kita untuk melatih hidup kita secara perlahan, sedikit demi sedikit, untuk bisa memahami apa yang Yesus katakan dalam mengasihi musuh kita. Tidak ada sesuatu yang instan, tapi apabila kita mau buahkan diri kita untuk memahami Kristus, maka Roh Kudus akan menolong kita, ya, untuk memampukan kita untuk melakukan yang benar di hadapan Dia. So, beloved in Christ, today we talk about something important that Jesus said to us, so we can implement that to our life. Just put into our action. What is that? Love your enemy. Wow. Isn't that difficult to love your enemy? I think we are so good if we can just forgive our enemy. But what Jesus said is not just forgive, but forget. Pray for them and love them. How? Is it that impossible to do that? Of course, it's impossible. But the next question, if God knows, if Jesus knows this is really impossible, and how are we going to do it? This is the clue or the secret, the little secret that I'm going to share you. First of all, I know and we should all understand, we cannot change, instantly. But God allows us to do it in the process. So, we have to open our heart. So the Holy Spirit, the one that
going to process us. So, step by step, He the one that will enable us to be able fulfill what God wants us to do. As I mentioned it earlier, it's not easy for us to forgive. And how are we going to love our enemy? Isn't that insane? Yes. We dealing this thing, almost in our life. Even, in our daily life, we can watch the movie, especially the movie that, explain, when we have to revenge, when someone, kill somebody and, they also need to get revenge, by asking the one who killed the one that we love also experience the same thing, just like what the gospel mentioned to us today. Right? Everything need to be equal in revenge. But what the gospel mentioned, if somebody clap your cheek, your left cheek, give also your right cheek. If somebody want to get your clothes, also give your coat. If somebody push you to walk for 1 mile, walk with them 2 miles. Isn't that too much for us to do it? Of course. That's why when something impossible, actually Jesus lead us to depend on the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one that's going to lead us, the one that's gonna help us. He is the Parakletos. That's the Greek, for the Holy Spirit. He's the one that's going to defend you, going to help you when you into trouble. He's the one that's gonna collect you and gonna hold you. He's the one that's gonna carry you when you fall. This is the only way. That's why we cannot, make the Holy Spirit or hurt the Holy Spirit, because He's the only way for us. So we can understand who Jesus is. We can understand His great things that ever done in the human history. Forgive for all of our sins. Just as we're going to do our Holy Eucharist today, when Jesus gave His true blood and true body for the forgiveness of our sins, that's the way we're going to understand how God's love is. Because He so loved the world, so He sent His only begotten Son. So those who believe in Him shall not perish, but live everlasting. Live everlasting. And that's the thing that we feel so grateful. We can be joyful. This is the true happiness that ever happened to us believers. Not because we are qualified, but because we are troubled sinners, the unworthy sinners. But God so loved us. So we have this opportunity. This opportunity that only done one time.
when Jesus died on the cross in Calvary, we know that every single, His pure blood, every single drops of His pure blood cleanse us completely and make us worthy to the Father one more time, once again. So, beloved in Christ, Jesus never asked to do something that impossible, that He never give us the solution. Before He left the world, He promised us that He will give us the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one that always be there for us, lead us, helping us, comfort us. If we open our heart, the Holy Spirit will working so hard. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.